Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas SD 20C akan melakukan presentasi mengenai seni musik. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan seni dengan dosen pengampu Bapak Asep Wahyudin, MSN. Dalam presentasi ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang pengertian musik, elemen bunyi, dan unsur-unsur musik. Yang pertama adalah pengertian musik. Seni musik secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni seni dan musik. Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya perasaan dan bersifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Musik adalah karya seni berupa lagu atau bunyi-bunyian yang mengungkapkan perasaan dari pencipta melalui unsur-unsur seni seperti irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Jadi, seni musik adalah suatu bentuk karya seni dalam lantunan suara dengan ritme, vokal, dan instrumental, sehingga memiliki kandungan irama, lagu, nada, dan keharmonisan. Yang berikutnya adalah elemen bunyi. Elemen bunyi di sini ada 5 poin. Yang pertama, pitch, yang kedua, dinamik, yang ketiga, warna suara, yang keempat ritme, yang kelima melodi. Pitch adalah tinggi rendahnya nada dalam suatu bunyian dan berkaitan dengan getaran yang dihasilkan oleh instrumen maupun suara manusia. Bila getarannya semakin banyak, maka nada yang dihasilkan pun semakin tinggi. Vokal pitch berkaitan dengan intonasi. Yang berikutnya, dinamika. Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk mengekspresikan perasaannya. Di sini ada contoh unsur dari dinamik. Ada MP dan MF. P artinya adalah piano yang berarti lembut atau halus. Dan F yaitu forte yang artinya keras. Tapi komposer hanya menggunakan piano, pianissimo, forte, dan fortissimo, dan itu adalah cangkang besarnya atau garis besarnya saja. Mari kita saksikan video berikut mengenai contoh pengaplikasian dinamika menggunakan tangan. Sekarang, Yanda akan mengajak kalian untuk mengaplikasikan dinamika tersebut menggunakan tepukan tangan. Oke, kita mengambil 4 saja, 4 simbol dari dinamika. Yang pertama, piano, lembut. Kedua, mezzo piano, agak lembut. Yang ketiga, mezzo forte, agak keras. Yang keempat, forte. Oke, kita mencoba mengaplikasikan dinamika melalui menggunakan tepukan tangan. Ini dia contohnya. Misalnya ini adalah tepukan mezzo piano. Kemudian Yanda akan menggunakan istilah piano sekarang. Suaranya jadi lebih lembut, tepukannya menjadi lebih pelan. Kemudian Yanda naik ke mezzo forte. Ini lebih keras dari mezzo piano. Kemudian Yanda naik ke forte. Turun ke piano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidah. Selanjutnya adalah warna suara. Warna suara atau timbre adalah atribut suara yang memungkinkan pendengar membedakan dari suara tersebut. Timbre atau dikenal sebagai warna suara ini merupakan kualitas suara yang dirasakan oleh pendengar dari nada musik, suara, atau bunyi alat musik. Baik, setelah warna suara tadi, selanjutnya adalah ritme. Nah, ritme ini adalah suatu ukuran yang simetris yang dikenal juga dengan sebutan irama. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata irama. Nah, ritme terbentuk dari suara dan diam. Lalu digabungkan dan membentuk pola suara yang berulang-ulang. Nah,
Aspek-aspek yang membangun ritme adalah ketukan atau beat, metrum, dan akses atau sinkop. Dari ritme tadi, ada beberapa aspek yang membangun ritme. Nah, yang pertama itu ketukan atau beat. Nah, bisa kita lihat di slide berikut. Yang pertama ada whole note. Whole note ini namanya bulat. Biasa disebut dengan not penuh. Nilai ketukannya adalah 4 ketuk. Nilai ketuknya jadi 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah ada half note. Half note ini bulat bertangkai. Biasa disebut dengan not setengah. Nah, nilai ketukannya 2 ketuk. Yang sebelumnya tadi 4 ketuk, yang ini 2 ketuk. Nah, untuk yang ketiga ada quarter note. Quarter note ini bulat hitam bertangkai yang biasa disebut not seperempat. Nilai ketukannya 1 ketuk. Nah, hanya 1 ketuk. Yang selanjutnya ada eighth note. Nah, eighth note ini berbentuk bulat hitam bertangkai bendera 1. Nah, not ini biasa disebut dengan not 1/8. Nilai ketukannya adalah setengah ketuk. Nah, baik, yang terakhir adalah 16 note. Nah, 16 note ini adalah bulat hitam bertangkai dengan bendera 2. Nah, not ini biasa disebut dengan not 1/6. 1/16. Nah, nilai ketukannya adalah 1/4 ketuk. Nah, baik. Selanjutnya, setelah ketukan atau beat tadi, ada aksen atau sinkop. Nah, aksen atau sinkop ini mungkin bisa kita artikan dengan not balok. Nah, kita lihat contoh di slide berikut, aksen atau sinkop. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video penjelasan cara membuat not balok sebagai berikut. Nah, selamat menyaksikan. Mari kita simak contoh berikut agar dapat lebih paham tentang tanda birama. Tanda birama dituliskan pada staf secara vertikal. Kita coba mulai dengan contoh tanda birama 2/4. Angka 2 pada birama 2/4 menunjukkan berapa banyak ketukan dalam satu ruas birama. Pada contoh tanda birama 2/4, berarti satu ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Sedangkan angka 4 pada birama 2/4 menunjukkan jenis not yang digunakan dalam satu ketukan. Pada contoh tanda birama 2/4 berarti digunakan jenis not 1/4 dalam setiap ketukan. Baik teman-teman, setelah saya sampaikan mengenai warna suara dan ritme, kita akan mencoba untuk menyanyikan bersama-sama lagu nasional Indonesia Pusaka. Nah, karena seni musik itu tidak terlepas dengan seni musik, nada, dengan bernyanyi. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi bersama.
Perkenalkan, nama saya Puji Ramandayani, saya dari kelas SD 20C kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi melodi, harmoni, konsonan dan disonan, triad atau trinada. Yang pertama ada melodi. Melodi merupakan suatu rangkaian nada bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta bersama dengan pengungkapan suatu gagasan. Dalam susunan lagu sebagai isian atau vokal inti. Yang kedua ada harmoni. Harmoni adalah ilmu untuk menyusun dan menyambung akor-akor harmoni. Juga dapat berarti perpaduan nada atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan bunyinya secara serentak. Yang ketiga ada konsonan dan disonan. Konsonan ini adalah merupakan nada, perpaduan nada yang merdu tidak menimbulkan kegelisahan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Pun sebaliknya bagi nada disonan, nada disonan ini menimbulkan kegelisahan bagi siapa saja yang mendengar nada-nadanya. Dan selanjutnya ada triad atau trinada. Triad atau trinada ini adalah akor-akor yang disusun secara teratur dan menimbulkan keindahan serta dapat digunakan untuk menyelenggarakan musik, baik itu musik instrumental atau mengiringi lagu. Akor biasanya terdiri dari 3 nada, maka dari itu disebut dengan trinada atau triad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Miranti Agustin. Saya dari SD 20C dan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai notasi musik dan unsur-unsur musik. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan pada karya musik. Di dalam notasi musik terdapat nada yang dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasanya sering disebut partitur. Notasi musik standar yang saat ini dipakai adalah notasi balok yang didasarkan pada para nada yang dilambangkan pada setiap nada untuk bertujuan menunjukkan durasi serta ketinggian nada tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur musik adalah sebuah dasar yang menjadi pembangun sehingga terciptanya sebuah karya musik. Karya musik menjadi sebuah fenomena unik yang dapat dihasilkan oleh berbagai alat musik dengan penyusunan nada atau suara dengan berurutan, kombinasi, serta hubungan temporal yang pada nantinya akan membentuk suatu komposisi yang memiliki kesatuan dan keharmonisan. Di dalam unsur-unsur musik dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada melodi. Melodi adalah sebuah kesusunan alunan nada-nada yang diatur tinggi rendahnya, pola dan harga nadanya. Yang kedua ada birama. Birama adalah ketukan pada musik. Biasanya birama ditulis dengan pecahan. Ketiga, irama. Irama juga disebut sebagai gerakan nada yang berurutan secara beraturan. Yang keempat ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Yang kelima ada tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian notasi musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar. Yang keenam ada harmoni. Harmoni adalah suatu rangkaian akor-akor agar musik tersebut enak didengar. Yang ketujuh ada timbre. Timbre adalah kualitas suara pada sumber suara atau pada instrumen musik. Yang kedelapan ada dinamika. Dinamika adalah volume nada secara yang nyaring atau ada yang lembut. Yang terakhir ada ekspresi. Ekspresi ada perasaan seseorang yang mencakup semua nuansa tempo. Mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai seni musik. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.